Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyinggung soal adanya calon presiden yang tidak mau mundur dari jabatannya sebagai menteri karena mengelola anggaran yang sangat besar. Sementara Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, memang sesuai undang-undang tidak ada kewajiban menteri yang ikut pilpres harus mundur. Sampai hari ini, Mahfud MD belum juga berpamitan dengan Presiden Joko Widodo. Sebenarnya Mahfud bisa mundur kapan saja dari kabinet Jokowi, karena menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Mahfud tidak punya beban. Hasto pun menyindir ada calon lain yang sulit mundur dari jabatannya sebagai menteri karena mengelola anggaran yang sangat besar. Menurut Hasto, ada potensi penyalahgunaan anggaran dari kementerian tersebut. Pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Masih ada waktu untuk menunjukkan komitmen itu. Tetapi ketika situasionalnya memburuk, ya tentu saja Prof. Mahfud bisa bersama Pak Ganjar dalam momentum yang tepat bisa mengambil suatu keputusan yang tegas. Karena kalau Prof. Mahfud nggak ada beban, ada calon yang lain ada beban karena anggaran yang dikelola itu sangat besar. Dan kita lihat potensi penyalahgunaan dari anggaran dari kementerian yang dikelolanya itu. Niatan Mahfud untuk mundur dari kabinet dengan pertimbangan banyaknya penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi, tak serta-merta membuat calon presiden yang lain ikut mundur dari kursi menteri. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menegaskan, tidak ada undang-undang yang mengharuskan menteri untuk mundur dari jabatannya jika mencalonkan diri dalam pemilu. Menurut Nusron, undang-undang berada di atas etika. Pertama, itu adalah hak politiknya Pak Mahfud. Kami tidak punya hak untuk menghalang-halangi Pak Mahfud. Tetapi kami pada sisi lain juga nggak punya hak untuk memaksa Pak Mahfud. Siapa yang bisa menghalangi Pak Mahfud? Dan siapa yang bisa untuk memerintah Pak Mahfud? Pasti Pak Mahfud punya pertimbangan sendiri. Saya percaya Pak Mahfud akan mengambil keputusan yang menurut beliau adalah terbaik buat bangsa dan negara. Dan terbaik untuk beliaunya sendiri. Namanya ini juga ijtihad politik bagi beliau. Kami menghormati dan kami menghargai. Terus kita harus ngomong apa? Masa harus nangis kan juga itu masalah politiknya. Haknya politiknya beliau. Kalau nanti misalnya memang Pak Mahfud benar mundur gitu, sikap 02 bagaimana bisa bakal akan ikut mundur juga ambil sikap mundur juga atau gimana? Mundur dari mana? Akan terlibat di pemerintahan ya dari sampai masih di dalam kabinet. Nah itu urusan nanti. Maksudnya 02 siapa? Pak Prabowo Paslon. Ya kalau undang-undang nggak melarang kenapa harus mundur? Acuannya undang-undang itu ya? Acuannya undang-undang. Namanya undang-undang itu di atas etika. Presiden Jokowi sebenarnya sudah mendengar niatan Mahfud untuk mundur dari Menko Polhukam dan merasa tidak keberatan dengan keputusan itu. Namun Mahfud masih menunggu waktu yang tepat untuk berpamitan dengan Presiden Jokowi. Ya itu hak dan saya sangat menghargai. Tim Liputan Metro TV. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami via Zoom Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwicaniago. Selamat sore, Mas Pangi. Sore, Mas Reza. Baik, Mas Pangi, jauh sebelum masa kampanye, Presiden sudah menegaskan para menteri boleh berkampanye dengan syarat mengajukan cuti. Tidak ada aturan bagi para menteri yang nyapres harus mundur. Anda melihat sebenarnya ada apa di balik rencana mundurnya Pak Mahfud dari Kabinet Presiden Jokowi? Apakah ini hanya untuk menyentil Pak Prabowo agar ikut mundur juga dari kabinet, atau memang ini strategi dari Ganjar Mahfud untuk mencari simpati masyarakat untuk meningkatkan elektoral, Mas Pangi? Iya, saya pikir tidak ada mungkin kepentingan untuk politik elektoral, tetapi mungkin ini adalah bentuk dari praktek ketatanegaraan yang beliau mendukung fatsun, adab dan etika bernegara supaya tidak terjadi abuse of power yang mudah sekali tergelincir dan potensi-potensi penyalahgunaan fasilitas negara yang beliau ingin berikan ketauladanan contoh yang
Meskipun agak terlambat, tetapi ini sudah waktu yang juga ada cepat untuk mengambil keputusan. Yang kedua, di dalam konteks negara demokratis ada dua hal roh dari negara hukum, itu adalah bagaimana kita memastikan ada freedom, kebebasan, tidak ada intimidasi, tidak ada izin yang dicabut. Yang kedua adalah konteks egaliter, yaitu kesetaraan, tidak ada diskriminatif, tidak boleh ada perbedaan yang kemudian ketidaksetaraan. Nah, artinya dengan mundur itu kan ada prinsip kesetaraan. Jadi prinsip ini penting, prinsip kebebasan dan kesetaraan itu adalah roh negara hukum, bukan negara kekuasaan. Nah, yang ketiga adalah kalau saya mencermati di dalam konteks abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, ada 4 poin yang sangat penting, yaitu bagaimana Prof. Mahfud ingin menjalankan undang-undang itu dengan baik karena beliau adalah pejabat. Yang kedua, beliau ingin sangat menghargai HAM, ya, kebebasan untuk berpendapat tadi. Yang ketiga adalah peradilan yang independen. Yang terakhir adalah yang sangat penting adalah penting banget di dalam konteks adalah pembagian kekuasaan. Nah, sangat mudah sekali potensi tergelincir ketika menteri aktif, ya. Bagaimana sulitnya membedakan ketika beliau berkampanye, ketika dia menjalankan tugas sebagai pejabat negara, itu sangat sulit sekali. Sehingga ada potensi-potensi termasuk anggaran yang digunakan oleh kementerian atau menteri ini kan besar sekali. Nah, sekarang kita bisa lihat misalnya, apakah tidak ada abuse of power hari ini? Misalnya yang selama ini, misalnya Kemensos itu mengelola. Oke, Mas Panggi, dengan posisi Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, sebenarnya ini kan bisa membantu dalam melakukan pengawasan potensi kecurangan pemilu begitu. Tapi ketika pemilu tinggal 20 hari lagi, dengan adanya kode mundurnya Pak Mahfud ini dari kabinet, katanya kan menunggu momen. Sebenarnya momen seperti apa lagi yang harus ditunggu oleh Pak Mahfud untuk mundur dari posisi Menko Polhukam? Ya, sebetulnya kalau momen tidak ada momen yang lebih baik, lebih cepat, lebih baik, ya. Tetapi ada juga yang mengatakan ada plus minus, ya. Ketika Prof. Mahfud tidak mundur, beliau bisa mengintip ada potensi kecurangan. Bahkan beliau bisa memimpin mafia Satgas anti kecurangan misalnya. Nah, itu beliau ada di dalam, tentu bisa mengintip potensi-potensi itu, ada keseganan. Tetapi ada minusnya, beliau tidak bisa mengungkap data-data penting. Misalnya soal Rempang, beliau akan harusnya kan empirik objektif, bukan intersubjektif, melihat apa yang terjadi di Rempang dengan data yang ada. Nah, jabatan yang beliau punya hari ini sebagai Menko Polhukam tentu tidak lebih leluasa untuk membuka data-data soal peristiwa yang masa lalu, peristiwa sekarang, termasuk konteks hal-hal yang perlu untuk diungkap berbasis based on data tadi. Jadi ada beban di situ, sehingga memang ada plus minus. Dan wajar juga, ya, poin ketiga adalah kemudian Bu Mega mengatakan bahwa menteri dari PDIP tidak perlu mundur karena berpihak kepentingan rakyat di atas segala kepentingan partai. Tetapi kalau kemudian kasus Bu Risma hari ini misalnya, Kemensos yang selama ini mengelola direct list-nya adalah basisnya adalah misalnya BLT, kemudian Bansos, kemudian Raskin. Sekarang anggaran pos itu dialihkan ke pos lain. Saya nggak tahu di bawah badan apa, di bawah kementerian apa, hanya karena Ibu Risma adalah kader PDIP yang dianggap punya politik elektoral untuk kepentingan Mas Ganjar. Sehingga akhirnya dana yang begitu besar yang dikelola oleh kementerian tersebut dipindahkan. Apakah itu tidak disebut dengan ada potensi penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan fasilitas negara? Apa kepentingan untuk memindahkan yang tadi dikelola oleh Kemensos, sekarang Bansos dipindahkan ke yang lain? Apakah tidak ada kepentingan politik elektoral di balik itu? Belum kemudian penyalahgunaan kekuasaan yang kita lihat hari ini secara kasat mata, secara telanjang. Misalnya ada karung bantuan beras Bulog misalnya yang tulisan Prabowo Gibran, ada inequality, ada ketidaksetaraan, kecuali misalnya di Bulog atau beras itu dicantumkan 3 nama calon presiden pasangan, itu fair gitu. Pertarungan ini harus dipastikan kan pertarungan yang setara, yang tidak diskriminatif, yang tidak becek, yang tidak partisan. Ini yang kita khawatirkan, ada praktek ketatanegaraan yang berpotensi kepada kejahatan. Saya tidak terlalu menarik membicarakan Pak Jokowi di sini, itu terlalu kecil kalau pribadi. Tapi praktek Pak Jokowi sebagai presiden sekaligus sebagai kepala pemerintahan ini adalah mempraktekkan bagaimana kejahatan dan kotornya menjalankan ketatanegaraan dalam republik ini. Jadi praktek ketatanegaraan yang jahat, yang kotor. Nah, ini harus dihentikan. Nah, Prof. Mahfud
itu kemudian ada saling sindir, hari ini ada menteri yang saling sindir, tidak harus mundur dalam kontestasi elektoral. Ada juga yang mengatakan harus mundur. Tetapi secara etika, fatsun politik, kalaupun tidak mundur, cuti pun sudah luar biasa. Ini pun cuti pun tidak dilakukan. Jadi ini begitu luar biasa. Yang kita khawatirkan adalah menginjak-injak, tidak menjalankan undang-undang konstitusi, dan ini sebetulnya sama mempertontonkan degalan yang kemudian mengangkangi semua fatsun etika. Selalu kalau ada tadi misalnya ada dikatakan oleh Yusron mengatakan bahwa hukum tidak ada pelanggaran etika. Saya mengatakan sebaliknya. Pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum gitu. Jadi bukan mengatakan kalau Yusron mengatakan hukum di atas etika, tapi saya justru mengatakan itu etika di atas kehendak hukum. Jadi kalau kemudian memberikan ketauladanan contoh yang baik, kalaupun cuti saja itu luar biasa. Bayangkan konsekuensi abuse of power yang dilakukan Gibran hari ini. Dia wali kota, dia tidak bisa fokus lagi ngurus rakyatnya di Solo. Dia meninggalkan, dia cuti 10 hari. Itu sebenarnya sudah melakukan sudah menzolimi rakyat di Solo. Belum menteri-menteri seperti misalnya Prabowo, Prof Mahfud dan menteri-menteri yang lain. Ada potensi kemudian kesepakatan Pak Jokowi mengatakan boleh menteri berpihak, boleh menteri berkampanye. Ini makin ngawur lagi, makin parah lagi menurut saya. Ini terkesan bahwa nanti menteri akan bekerja untuk menggendong Gibran gitu. Bekerja untuk sesuai dengan sinyal kepentingannya, kepentingan sumber kekuasaan itu. Baik. Tapi ketika Capres 03 Pak Ganjar Pranowo menyarankan agar seluruh pejabat publik yang maju di Pilpres untuk mundur, apakah itu bisa menjamin pemilu akan berjalan netral, Mas Panggi? Ya minimal ini kan upaya ikhtiar untuk supaya tidak mudah tergelincir kepada potensi abuse of power. Sekarang misalnya ada Menteri Pak Erick Thohir, ada Menteri Bahlil, ada misalnya Luhut, ada Menteri banyak menteri lah ya termasuk yang ada di kabinet sekarang. Nah itu kan sekarang untuk bagaimana mereka fokus, padahal Presiden pernah mengatakan menteri itu tidak boleh rangkap jabatan, menteri itu direct man and direct place, menteri itu harus fokus untuk tidak boleh terganggu kinerjanya untuk pelayanan kepada rakyat sebagai menteri. Nah sekarang bagaimana menteri mau fokus? Semuanya sudah fokus untuk ada potensi untuk membantu Pak Jokowi untuk menggendong Prabowo Gibran. Ini yang saya katakan, ada nggak jaminan kalau menteri itu mundur akan lebih baik? Saya mengatakan ini ada itikat baik untuk menghentikan adanya potensi-potensi itu. Karena memang rawan, karena anggaran yang dikelola oleh kementerian ini kan besar sekali. Jadi setiap langkah politisi, setiap DNA politisi, itu ada kepentingan elektoral. Jadi nggak bisa politisi mengatakan bahwa mereka tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, tidak akan menggunakan fasilitas negara. Tetapi ketika mereka menjadi menteri aktif, itu potensi tergelincir pada abuse of power, itu pasti ada. Oke, jadi potensi penggunaan fasilitas negara itu akan sangat besar begitu ya Mas Panggi? Persis, akan lebih besar ketimbang beliau mundur atau cuti ya. Itu jauh lebih untuk mengamankan, menjaga, karena gampang sekali, sulit sekali membedakan sekarang misalnya menteri-menteri hari ini, Menteri BUMN hari ini. Bahkan ada dari Boy Thohir mengatakan sepertiga dari ekonomi Indonesia akan mendukung Prabowo Gibran. Sementara Pak Erick Thohir ada di situ. Dalam debat pun salah satu contoh misalnya. Dalam debat Prabowo Gibran itu semua menteri Pak Jokowi hadir di belakang. Ada Bahlil, ada Erick Thohir. Ini mempertontonkan degalan politik yang seolah-olah menteri ini akan berpihak, akan partisan. Walaupun kita apresiasi bahwa menteri dari PDIP kemarin tidak ada yang hadir di dalam debat tersebut. Itu kan menjaga fatsun etika politik. Nah mestinya cuti nggak menteri itu dalam ketika kehadiran dalam debat itu. Karena memakai identitas sebagai pendukung atau tim sukses dari Prabowo Gibran. Nah itu saja. Sudah masalah etikanya tadi yang Anda soroti ya. Ya, menurut masalah saya etika itu yang lebih penting daripada undang-undang begitu ya, Mas Panggi. Persis Mas Reza. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Panggi Syarwi Caniago, sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.